channel and this is Sahabat Sastra. Oke, hari ini lengkap kita bertiga. Banyak banget yang menanya kalau Mr. Ajis ada, tiga yang nggak ada. Kalau tiganya ada, Ajisnya nggak ada. Nah, hari ini kita datang dan komplit tim buat teman-teman semua. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to Ajis. And today, I'm not alone. We have... Hai, I'm Tika. Hai, Tika. Halo, Cantik ya dia ya. Alhamdulillah ya. Cantik sangat. Macam sedang berbunga-bunga. Ya. Ya kan, baju merah, pipi merah, bibir merah. Komunikasinya sedang intensif. Oke, sedang menjalin komunikasi intensif antar negara, antar bangsa, Masya Allah, Semoga alhamdulillah. dimudahkan, Amin. ya kan. Amin. Semoga yang ini tuh kalau istilah keguruannya semoga langsung formatif, jadi langsung lulus gitu kan? Oh iya, summative dong. Summative Langsung ya, summative, summative. Jadi ya, dia langsung Masya Allah. lulus gitu kan ya. Wah, langsung graduation Yes, ya. gitu. Amin, kita doain Jadi ya. jangan sampai hanya berfantasi saja ya. Hah? Loh, kok ketawa sih? Ya. Semoga yang kali ini benar-benar bisa dipegang ya. Amin, amin. kan? Semoga Good luck, ya. Mustika. Bagaimana abang? Yuk. Enggak. Udah. Bombak ke? Oke, kenalkan ke Kamila. Oke, siapa tahu. Oke. Nantilah tunggu tanggalnya. Amin. Ya kan? Oke. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis and Mistika. Hari ini sebuah video, namun sedih banget video kita kali ini. Wow, ini adalah berita terbaru dari Indonesia, tapi berkaitan juga dengan Malaysia. Kalian tahu nggak Provinsi Kaltara? Tahu. Apa itu? Orang Malaysia mungkin nggak tahu karena Indonesia tuh banyak singkatan dari kepanjangan dari Kaltara tuh apa? Kaltara adalah Kalimantan Utara. Kalimantan Itu Utara. adalah provinsi paling baru di Indonesia ya. Dan berbatasan dengan Sarawak, Sarawak, Malaysia seperti itu. Nah, ada sebuah video nih datang dari gubernur daripada nggak salah orang yang ngomong ini langsung gubernur daripada Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwasanya beliau malu karena selama ini selalu dibantu oleh Malaysia, karena selama ini selalu tergantung dari Malaysia seperti itu. Nah, maksudnya apa sih video ini? Coba seperti apa, Mister? Perbatasan terus ketergantungan dengan Malaysia. Menurut kamu gimana? Karena secara jarak Kaltara ini lebih dekat justru ke Sarawak. Ya, ke Sarawak sebagai kota ya, sebagai Betul. kota pusat peradaban, salah satu center of economy activities gitu. Jadi memang ya kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk ekonomi pasti mencari pusat ekonomi gitu. Jadi betul. sudah sangat sewajarnya gitu. It's very normal. It's so sih. nature. Ya, tapi kan It's so memang yang menjadi concern kan karena beda negara. Iya, ya betul kan. sekali. Kalau sama kemana nih yang punya negara gitu kan? Kemana nih yang punya wilayah sendiri? maksudnya Sehingga, Kaltaranya nih. pemerintah oke. Indonesia, sehingga orang Kaltara, rakyat Kaltara harus tergantungan dengan negara Malaysia seperti itu. Mistika? Oke, kalau menurut aku sih ya mungkin karena pembangunan kita juga belum merata ya, Nah, Mister ya. Jadi itu dia. mungkin akses sampai dari Ke dalam-dalam pusat ya. sampai ke Kaltara itu terhambat. Jadinya otomatis masyarakat pun kayak sulit untuk mendapatkan segala sesuatu yang berasal dari Indonesia dengan mudah. Makanya Seperti itu. mungkin ya butuh bantuan juga. Iya, ketergantungan jadinya saat Benar. dari negara tetangga. Seperti apakah curahan hati daripada Gubernur Kalimantan Utara ini, everyone? Here we go. 1, 2, 3. Melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ini gubernurnya nih. Ya. Oh, Untung mereka masih NKRI, tapi Iya. perutnya Malaysia pimpinan. Untuk mereka masih NKRI, perutnya Kita ini Malaysia. negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Wow. Tapi mau di apa? Saya sangat sedih pimpinan. Indonesia merdeka sudah mau 100 tahun, tetapi kondisi jalan begini, Bapak pimpinan. Saya pernah 60 kilo itu 6 jam. Jakarta Bogor di sini kita tidak sampai 1 jam. Tetapi di sana itu 60 kilo itu 6 jam. Terakhir tahun 2023 saya lewat darat pimpinan dari Malino ke Krayan, Induk. Saya tempuh 3 hari 2 malam. 3 hari. Kami menginap di pinggir jalan yang mobil kami itu diderek dengan bulldozer atau ekskavator. Kalau suasana hujan dan sekarang ini
kondisi jembatan banyak sekali yang putus. Masyarakat secara swadaya membangun menggunakan batang-batang kayu. Nah kalau tidak begini, itu mereka tidak mendapat pasokan sembako. Wow. Dan kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan. Setiap tahun kami anggarkan 15 miliar. Tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi. Seperti di pembangunan perbatasan PLBN di Long Nawang, itu menggunakan material, terus terang menggunakan material dari Malaysia. Wow. Di Krayan kalau pimpinan ke sana mungkin dari bersama anggota Komisi 2 misalnya ke Krayan, Pak Deddy Storsio sudah tahu. Di sana mobil itu tidak ada plat Indonesia. Semua berplat Malaysia. Nah, untuk Krayan itu bisa saya sampaikan satu sak semen mungkin sama dengan saudara kami di Papua. Satu sak semen itu harganya 900.000 satu sak. Oh my god, satu sak semen, Mister? Iya. 900.000. Ada dua wilayah kami, ada beberapa wilayah memang akses darat yang belum tembus pimpinan. Semua menggunakan moda transportasi udara ataupun lewat sungai yang arum jeram. Wow. Arum jeram kami sudah lalui semua pimpinan sampai batas-batas perbatasan. Kalau ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Soal lanjut lagi gambarnya, ya ini. Ini salah satu di Sungai Boh, Long Bangun. Ini yang tadi malam kami bicara diskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Gubernur Kalimantan Timur bisa merealisasi panjang jalan sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako-sembako kami bisa bawa dari Samarinda. Dan salah satu kesulitan masyarakat juga di sana yang katanya BBM satu harga. BBM satu harga. Ya kalau Krayan itu masih ada BBM satu harga, tapi di Apokayan itu BBM luar biasa harganya. Gas melon tidak akan kita temukan di sana, pimpinan. Makanya kalau akses darat ini sudah bisa terkoneksi, walaupun tidak halus, tidak licin, tidak aspal, yang penting fungsional, bisa dilewati kendaraan roda 4. Saya yakin masyarakat kami luar biasa, sembah sujud. Wow. Aku, aduh, cukup sangat memprihatinkan ya, sih betul. Sangat memprihatinkan ya dengan kondisi daerah ya Kalimantan Utara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus impor loh. Iya. Kan? Dari Malaysia, karena kenapa Mister? Mungkin yang terdekat, dan juga kenapa lebih seneng mungkin dengan produk-produk Malaysia harganya bisa lebih murah. Betul. Ya kan? Mungkin kalau produk-produk Indonesia ketika dijual di sana dilihat infrastrukturnya ya, aja. Itu dia kuncinya, infrastrukturnya aja harus, infrastrukturnya masih rusak, otomatis pengiriman barang itu tersendat dan dengan biaya yang lebih mahal. Betul. Pasti harga-harga juga jauh lebih mahal. Kan tadi semen aja berapa? 900.000 satu sak semen loh, hampir 1 juta. Allahu Akbar. Mungkin kalau misalnya produk Malaysia bisa setengah harganya, lebih murah. Betul. Ya kan, jadi ya itulah kenapa masih NKRI tapi kebutuhannya ambil dari Malaysia. Itu makanya kata Bapak tadi adalah alhamdulillah penduduk di sana masih memilih NKRI gitu loh. Sedangkan apa-apa semua dari Malaysia. Kebutuhan perut, kebutuhan badan, kebutuhan pembangunan semua berasal dari Malaysia. Bahkan mobil-mobil pun nggak ada yang mobil plat Indonesia, plat Malaysia semua. Jadi Mister, kita juga pernah mereaksikan video seperti ini juga, di mana masyarakat tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di mana kalau misalnya ternyata mereka juga ada yang beberapa menggunakan fasilitas-fasilitas dari Malaysia, betul. Ya kan uangnya kebanyakan mereka menggunakan uang ringgit daripada rupiah. Benar. Seperti dan ternyata sampai sekarang masih kejadian. Kita react-nya itu udah kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu. Seperti kita harap saat itu pemerintah juga
bisa mengambil sikap, menonton video kita, terinspirasi dari video kita. Mungkin pemerintah tidak melihat, jadi kita bawa ke depan pemerintah, ini loh Pak kondisi terjadi di perbatasan di saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya, jadi solusinya sebenarnya hanya pemerataan pembangunan, benar gak sih? Betul. Karena memang sih. kita pembangunan di negara kita tuh kayak masih belum rata, selalu terpusat dan Betul. kadang-kadang pembangunan itu sesuai nggak sih dengan fungsinya, sesuai nggak sih dengan kebutuhan Betul. masyarakat. Betul. Jadi yang di daerah-daerah tuh kayak misalnya masih terpinggirkan, fasilitasnya jadi belum Iya. lengkap, jadi kasihan. yang bandar, yang city, yang Iya. kota sibuk membangun, yang sedangkan di sana tuh ya Allah Benar. untuk cari makan aja susah Iya. banget. Gimana tuh Mas Rajis? Kalau menurut saya, based on history, sebelum menjadi provinsi, Kalimantan Utara adalah bagian dari Kalimantan Timur ya, Ya, yang betul. beribukotaan di Samarinda. Ya, fungsi dari pembangunan pendirian dari provinsi tersebut itu kan untuk desentralisasi supaya tidak serta-merta pembangunan hanya berpusat di Samarinda, gitu, tapi juga di ibu kota Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Nah, hal yang seperti ini itu sudah terjadi sejak lama sekali sebenarnya. Jadi orang-orang Kalimantan Utara, Tarakan, Tanjung Selor itu semuanya sudah memang bergantung di Malaysia. dari Malaysia sejak dahulu kala gitu. Karena memang fakta yang terjadi seperti ini. Ya. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa infrastrukturnya tidak mendukung. Yes. Kalau saya sedikit memiliki pandangan yang mungkin tidak berbeda tapi pandangan yang lain ya. Pandangannya adalah ini adalah sebuah perkongsian sih menurut aku. Iya, Ini betul adalah sekali. ini adalah kesempatan buat membuka mata teman-teman juga di Indonesia khususnya bahwa kita masih Sangat bergantung sama dengan wilayah Malaysia. Tapi ini bukan sesuatu yang masih bergantung. Kapan nih kita nggak bergantung? No, it's not about it. Tapi lebih kepada kita masih bergantung and it's fine, it's okay Yep. gitu loh. Jadi ada dua hal sebenarnya yang Yeah. perlu kita cermati. Kita tetap membangun infrastruktur dengan sebaik-baiknya, tetapi bukan berarti kita menutup akses. Iya. Itu sih jangan, Ah, itu iya. jangan. Gitu. Jadi justru kita harus merayakan nih bahwa Iya. ada satu the very special island di Indonesia dan Malaysia yang bersatu padu gitu ya. Dan kira-kira what's the best thing that we can create or build for these two nations gitu, including Brunei Darussalam justru. Ini kan Iya. sebuah opportunity, tapi Iya. jangan sampai yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Nah. di Kalimantan Utara itu terabaikan. Betul. Seperti Nah, itu yang penting. Iya. infrastruktur itu tadi. Betul, salah satu benar itu merupakan sebuah sesuatu yang bisa kita celebrate, bagaimana kita bisa melihat bagi kerukunan orang-orang di antara dua negara di situ di perbatasan, kemudian bagaimana they need each other, bagaimana mereka membangun kehidupan mereka bersama-sama. Tapi jangan lupa juga bahwasanya itu masih bagian daripada Indonesia yang menjadi tanggung jawab, seharusnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya berjuang lebih keras lagi untuk memastikan bahwa segenap rakyatnya ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sampai ke dalam-dalamnya, Pak, orang di Malaysia bikin tol saking ingin memberikan rasa keadilan bukan hanya untuk mereka yang menggunakan mobil, mereka yang punya motor pun boleh. Untuk apa? Agar semuanya adil. Yang naik sepeda motor, yang naik mobil sama-sama bisa cepat, sama-sama bisa merasakan penggunaan daripada pembangunan seperti itu. Jangan sampai lama-lama terlena seperti itu, ya udah ada Malaysia yang bangun sehingga tidak diurus. Ini gubernurnya sendiri yang sudah melakukan curhat di depan DPR seperti itu. Semoga ada tindak lanjut yang baik di sini karena memang sekian lama kita selalu melihat perbedaan antara perbatasan Indonesia dan perbatasan Malaysia. Kalau kita ngomong perbatasan Malaysia, itu jalan sampai di perbatasan itu mesti benar-benar dibangun aspal. Kalau nggak aspal pakai semen atau pakai balok. Sedangkan di Indonesia perbatasan Indonesia tuh di sini tuh udah nggak ada hutan belantara, nggak ada jalan, nggak ada akses, nggak ada apa, sehingga bisa kita lihat bagaimana mudahnya orang itu mau mencari barang ke Malaysia. Kenapa? Jalannya bagus, aksesnya ada, infrastrukturnya terjangkau seperti itu oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, seharusnya apa yang harus pemerintah lakukan baiknya untuk menghadapi atau memberikan solusi pada teman-teman kita atau saudara kita yang ada di Kalimantan Utara sana? Misalnya Kalau menurut saya sih lebih kita harus kembali fokus pada ruang-ruang terdepan negara kita. Iya, gitu. garda terdepan. Betul. Ya. Wilayah-wilayah terdepan. Jangan cuma risau kalau ada pemindahan patok, ada pemindahan marka, ada pemindahan batas wilayah, titik
jangan cuma itu gitu maksudnya, tapi Iya, jangan itu yang dirisaukan. Jangan cuma itu Ketika yang sudah ada dirisaukan. begitu baru risau. Because negara itu menjadi sebuah negara bukan hanya karena wilayahnya, tapi juga karena bangsanya. Betul. Ada orang yang menduduki wilayah tersebut dan merasa bangga dan berkontribusi pada kemajuan negara tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita senantiasa hanya merisaukan wilayah kita yang semakin mundur gitu ya, semakin berkurang, tapi orang-orang di sana tidak dijamin kebahagiaan dan kesejahteraannya, ya pada akhirnya kan mereka nanti yang akan memilih ya, Mr. dan Mustika gitu. Betul. Pada akhirnya mereka yang akan memilih, karena ini at the end of the day it's all about their life. Betul. Gitu. Yang manakah yang kira-kira akan menjamin kesejahteraan mereka sampai ke anak cucu mereka? Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya mengkampanyekan kabur aja dulu ya, yang tengah digaungkan oleh banyak orang di internet gitu, tapi lebih kepada membuka mata pemerintah yang saat ini dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga senantiasa memperhatikan orang-orang yang ada di garis-garis terdepan wilayah negara ini gitu loh. Lagi-lagi kita tidak pernah tahu pahlawan terbesar masa kini dari negara kita itu lahir dari wilayah mana. Kita punya banyak sekali provinsi, kita punya banyak sekali kota, dan kita tidak pernah tahu orang yang paling nanti akhirnya akan kita berterima kasih kepadanya itu datang dari wilayah mana. Jadi sebagai pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan amanah, kami mohon sekali kesediaannya untuk senantiasa melihat saudara-saudara kita yang ada di garis terdepan sana. Mereka kerjanya tuh lebih keras lebih daripada nyata kita. loh, Pak. Lebih nyata. Mereka mengibarkan bendera Indonesia di sana. Dengan segala macam keterbatasan yang mereka punya, mereka tetap memilih Indonesia sebagai tumpah darah mereka, dan mereka tetap mencintai negara ini walaupun kita tahu kesulitannya sangatlah nyata setiap hari mereka alami gitu. Jadi mari kita buka mata kita sama-sama. Betul, jangan sampai sudah pindah, sudah bergeser, baru kita semua menyalahkan orang lain lagi. Adiana tidak menyalahkan sana, yang membujuk-bujuk, yang ini, yang menghipnotis untuk ini itu. Terprovokasi lagi seperti itu. Agak lah ya. Harus lihat ke belakang, udah disayangi oleh rakyatnya, udah disayangi atau belum? Betul sekali, sudah diurus dengan baik atau belum seperti. Nah, ini juga bisa menjadikan bukti kepada teman-teman semua yang di luar sana tuh yang bilang tuh Indonesia tidak ada hubungannya apa-apa, tidak tergantungan dengan Malaysia. Hey, seperti itu guys. Di sana nih, di bagian Indonesia sana, teman-teman kita, saudara kita masih sangat 100% depend atau bergantung pada Malaysia. Semoga nanti Bapak Gubernur curhatnya mengenai hal-hal yang baik yang sudah terjadi dibangun di wilayah Kalimantan Utara. Ya, gitu ya. Amin. Ya. Okay, everyone, that's all from us. Hope you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up and if you're new to the channel, don't forget to subscribe. From us in Indonesia, Malaysia boleh. Thank you so much Malaysia. Indonesia bisa lebih baik lagi. Amin. Ayo kita bersama-sama. Assalamualaikum.